Halo YouTube, salam edukatif. Berjumpa kembali bersama Pak Marcel dalam video pembelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar, materi operasi hitung pecahan. Dengan apa yang kita pelajari hari ini adalah perkalian pecahan. Ya, jadi ada nanti pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Ya, ini adalah video pembelajaran lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Yuk adik-adik simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Ya, materi pertama berkaitan dengan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Ya, tentunya dalam perkalian ya adik-adik. Ya, contoh soal 0,25 dikali 12,7 sama dengan berapa adik-adik? Yuk kita simak cara mengerjakannya. Ya, simak baik-baik ya. Ya, di sini Pak Marcel mengajarkan ya dengan menghitung cara bersusun ke bawah. Nah, masih ingat kalau di dalam video pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan pecahan desimal di dalam penjumlahan dan pengurangan, tanda koma harus lurus, tetapi di dalam perkalian pecahan desimal ini tanda koma tidak wajib lurus ya. Jadi seperti yang Bapak contohkan itu tanda komanya tidak lurus, tidak apa-apa ya. Tetapi tetap kita perhatikan berapa angka di belakang koma. Ya, di suku pertama 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Lalu 2,7 berapa angka adik-adik? Ya, betul ya. Ada 1 angka di belakang koma. Jadi tinggal sekarang kita kalikan 0,25 dikali 12,7 ya. Ini cara menghitungnya perkalian seperti perkalian biasanya ya tentunya. Jadi 7 kali 5, 7 kali 2, 7 kali 0. 2 kali 5, 2 kali 2, 2 kali 0 ya. 1 kali 5, 1 kali 2, 1 kali 0 ya. Sehingga menemukan bersusun ke bawah seperti itu ya, hasilnya bersusun ke bawah. Nah, sekarang tinggal kita jumlah. Nah, Pak Marcel tadi meminta adik-adik untuk melihat di dalam soal ada berapa angka di belakang koma. Nah, itu tujuannya untuk tahu letak koma ya. Ada berapa angka di belakang koma pada jawabannya. Berarti di situ ada 2 angka di belakang koma, ada 1 angka di belakang koma. Kalau di total atau di jumlah ada berapa angka di belakang koma adik-adik? Ya, ada 3 angka. Berarti nantinya jawabannya ada 3 angka di belakang koma. Nah, jadi itu cara untuk menentukan di mana letak tanda koma. Ya, jadi ketemu hasilnya adalah 3,175. Bagaimana adik-adik? Dimengerti ya? Mudah bukan? Ya, bersama Pak Marcel semua jadi mudah. Ya, yang penting cermat
dan menyenangkan. Ya, yuk next. Yang kedua, pecahan biasa dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Ya, tentunya di dalam perkalian. Yuk langsung saja ke contoh soal. 3/4 dikali 0,5. Berapa hasilnya adik-adik? Yuk kita lihat caranya. Ya, di sini Bapak akan mengajarkan dua cara. Dua cara tentunya akan ada dua hasil yang berbeda tetapi nilainya sama, ya. Yang cara pertama adalah nanti akan ketemu dalam bentuk pecahan, ya. Yuk kita simak dulu, ya. Baik-baik ya, simak. Ya, 3/4 dikali 0,5. Nah, 0,5 ini kita ubah ya ke bentuk pecahan biasa. Dari pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. 0,5 berarti di belakang koma ada satu angka, otomatis penyebutnya adalah 10 ya. 5-nya kita tulis menjadi 5/10. Ya, sekarang kita coret, kita sederhanakan, kita bagi yang sama. Di situ ada yang bisa kita bagi yang sama adalah 5 dan 10. Jadi berapa adik-adik? Sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya 1 kita tulis. 10 dibagi 5 hasilnya berapa adik-adik? 2. 2 kita tulis. Mana lagi yang bisa dibagi? Sudah Pak? Oh, ya betul. Sekarang tinggal kita kalikan. 3 kali 1 berapa adik-adik? 3. Maka dari itu hasilnya adalah 3/8. Bagaimana adik-adik? Dimengerti ya? Mudah bukan? Yuk sekarang kita cara yang kedua. Dengan contoh soal yang sama. Tetapi nanti hasil akhirnya dalam bentuk desimal. Kalau yang tadi dalam bentuk pecahan biasa. Ya, jawabannya berbeda tetapi nilainya sama. Ya, sekarang 3/4 dikalikan 0,5. Berarti kalau kita ingin jawabannya dalam bentuk pecahan desimal, berarti yang bukan pecahan desimal kita ubah ya. Berarti di situ 3/4-nya kita ubah menjadi pecahan desimal ya. Yuk diingat kembali materi sebelumnya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau adik-adik di sini lupa, ya bisa melihat di video pembelajaran sebelumnya ya. Maka dari itu di sini sudah ketemu hasilnya yaitu 0,75 dikalikan 0,5. Berapa hasilnya adik-adik? Yuk kita lihat caranya. Nah, tetap kita lihat ada berapa angka di belakang koma pada soal ya. 0,75 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 Pak, betul ya. Ada 2 angka berarti 0,5 ada berapa angka di belakang koma? 1 ya betul. Berarti total semua ada berapa angka? 3 angka di belakang koma ya. Itu nanti menjadi jawaban untuk menentukan letak koma ya.
Sekarang kita hitung. Ya, 0,75 dikalikan 0,5. Ya. Kita hitung seperti biasa, mengalihkan biasanya ya, bersusun ke bawah. Lalu kita tahu hasilnya ya. Tadi ada berapa angka di belakang koma, adik-adik? Ada 3 ya. Betul ya, ada 3 angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya adalah ya, betul, 0,375 ya. Betul ya, itu ya, ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini cara kita untuk tahu di mana letak koma. Sampai di sini dimengerti ya adik-adik ya? Mudah bukan ya? Bersama Pak Marcel belajar menjadi lebih cermat dan menyenangkan. Ya, lebih mudah. Yuk, next. Pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Yuk adik-adik, kita langsung ke contoh soal. Ya, 1/4 dikalikan 1,5. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk disimak baik-baik. Di sini, di dalam perkalian, kalau ada pecahan campuran, maka dari itu harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Berarti 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa adik-adik? Ya, menjadi 5/4. Dan pecahan desimalnya berubah menjadi 15/10 ya. Di situ di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya 10. Nah, kenapa kok menjadi 15? Kok tidak 5? Karena di depan koma ada angka 1. Di belakang koma ada angka 5. Maka dari itu kalau disatukan menjadi berapa adik-adik? Menjadi 15 ya. 1 di depan koma, 5 di belakang koma. Disatukan menjadi 15. Nah, berarti perkaliannya menjadi 5/4 dikalikan 15/10. Nah, sekarang kita cermati bersama mana yang bisa kita sederhanakan. Kita coret, kita bagi. Ya, di situ ya kita menemukan bahwa 15 dan 10 kita coret. Ya, kita bagi, kita sederhanakan. Dibagi yang sama. Sama-sama bisa dibagi berapa adik-adik? Ya, dibagi 5 ya. 15-nya dibagi 5 menjadi 3. 3 kita tulis hasilnya. 10 dibagi 5 menjadi 2. 2 kita tulis. Mana lagi yang bisa? Ya, sudah ya, cukup sepertinya. Yuk. Sekarang kita kalikan. 5 dikali 3 hasilnya berapa adik? Ya, 15. 4 kali 2, 8. Menjadi 15/8. Masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau adik-adik masih lupa, bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang berarti 15/8 kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/7/8 ya. Itu sama saja 15 dibagi 8 ya. 1 ya. 1 kali 8, 8 ya. Sisanya berarti 15 dikurangi 8 yaitu 7. 7 menjadi pembilang, sisanya tadi
hasilnya 1 menjadi bilangan bulat. Penyebutnya tetap ya. Berarti hasilnya adalah ya bisa 15/8 atau ya kita sederhanakan lagi menjadi 1/7/8. Begitu adik-adik, dimengerti ya? Mudah bukan? Ya. Yuk. Di cara yang kedua ini akan hasil akhirnya dalam bentuk pecahan desimal jika di dalam soal meminta jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Yuk kita langsung saja ke contoh soal. Ya, kita contohkan soal yang sama saja. Ya, nanti akan ketemu hasil yang berbeda tetapi nilainya sama. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk simak baik-baik ya adik-adik. Ya, di sini berarti kalau meminta jawaban dalam bentuk pecahan desimal, berarti yang bukan pecahan desimal kita ubah. Di situ adalah 1/4 ya kan? Kita ubah menjadi pecahan desimal ya, menjadi berapa adik-adik? 1,25 ya. Dikalikan 1,5. Ya, cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan desimal, jika adik-adik lupa, bisa lihat, tonton kembali di video pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang tinggal kita hitung 1,25 dikalikan 1,5. Ya, bersusun ke bawah ya. Kita cek di belakang koma ada berapa angka itu. Ya, yang 1,25 ada 2 angka di belakang koma. Yang 1,5 ada berapa angka? 1 angka. Berarti total keseluruhan ada berapa angka adik-adik? Ada 3 ya. Ada 3 angka di belakang koma. Nanti itu sebagai acuan kita untuk meletakkan tanda koma pada jawaban. Sekarang kita kalikan. Ya. Kita kalikan, maka dari itu. Nah, ketika sudah mau hasil akhir, kita masih ingat ya tadi ada berapa angka di belakang koma? Jawab pada jawaban. Ya, ada 3 angka. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 1,875. Ya, betul ya. Ada 3 angka di belakang koma ya. 1,875. Begitu adik-adik, dimengerti ya? Mudah bukan? Ya. Bersama Pak Marcel menjadi lebih mudah ya. Belajar cermat, belajar menyenangkan. Yuk, next. Ya. Ini bentuk persen menjadi pecahan biasa dan sebaliknya ya. Ini cara mengubah ya. Kita langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Contoh misalnya 32%. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Menjadi berapa adik-adik? Yuk langsung saja cara mengerjakannya. 32% berarti kita harus tahu patokannya. Persen itu penyebutnya harus 100. Ya. Jadi tanda persen itu berpenyebut 100. Ya. Jadi nanti yang belum 100 diubah menjadi 100 ya, harus berpenyebut 100. Berarti 32% sama dengan
32/100. Betul. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, karena diubah menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa adik-adik? Ya, kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi berapa itu? Kok bisa muncul hasil 8 dan 25? 4, Pak. Ya, betul. Sama-sama dibagi 4. Maka dari itu hasil akhirnya adalah 8/25. Ya, jadi 32% sama dengan 8/25. Atau boleh kalau adik-adik menuliskan 32% itu 32/100 itu juga betul ya. Itu juga betul adik-adik ya. Yuk, mudah ya, dimengerti ya. Nah, ini di contoh yang kedua, kebalikannya sekarang. Di contoh yang sama, di soal yang sama, Pak Marcel balik ya. 8/25 dijadikan persen. Nah, tadi yang sudah kita pelajari tadi adalah persen itu harus berpenyebut berapa adik-adik? 100. Loh, Pak, itu penyebutnya kok 25. Nah, maka dari itu penyebut 25 ini harus kita ubah menjadi berpenyebut 100. Caranya bagaimana? Ya, maka dari itu kita simak baik-baik ya. Nah, 8/25 bisa menjadi berpenyebut 100, berarti 25-nya itu dikalikan 4. Ya, betul. Berarti 25 kali 4. Otomatis kalau 25 kali 4 ya dikalikan 4, otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 4 ya, harus sama. Pembilang dikali 4, penyebut juga harus dikali 4 ya. Ya. Harus sama pengalinya ya. Berarti 8 kali 4 dan 25 kali 4. Hasilnya berapa? 32/100. Berarti kalau 32/100 menjadi berapa persen? Adik-adik, ya menjadi 32%. Ya, itu jawabannya. Ya, mudah bukan adik-adik ya? Dimengerti ya? Ya, bersama Pak Marcel semua jadi mudah. Belajar cermat dan belajar menyenangkan. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini di slide terakhir berkaitan dengan perkalian berbagai bentuk pecahan. Langsung saja kita ke contoh soal. Ya. 24 dikali 12% sama dengan, nah ini 24 dikali 12%. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk simak baik-baik ya. Di sini 24 itu sama dengan 24/1. Ya. Berarti 12%-nya sama dengan berapa tadi? Kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 12/100. Betul ya? Nah, menjadi 24/1 dikali 12/100. Nah, sekarang kita lihat mana yang bisa dibagi yang sama atau kita sederhanakan. Ya, 12 dan 100. Di situ berarti dibagi yang sama berapa? Ya,
hasilnya 3 berarti dibagi berapa tadi? 4 ya. 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Otomatis 100-nya juga harus dibagi 4. Ya, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, sekarang kita cek lagi mana yang bisa dibagi yang sama. Sudah Pak? Ya betul ya, sudah. Tinggal kita kalikan sekarang. 24 dikali 3 dan 1 kali 25. Hasilnya adalah 72 per 25. Nah, bisa kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran menjadi 22 per 25 ya. Nah, itulah hasilnya. Boleh kita menuliskan 72 per 25 saja. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 22 per 25 ya, menjadi lebih sederhana lagi dalam bentuk pecahan campuran. Dimengerti ya adik-adik ya, mudah bukan ya? Yuk kita ke cara yang kedua dengan contoh soal yang lain ya. Nah, di sini misalnya Pak Marcel memberikan contoh karena ini berbagai bentuk pecahan, maka dari itu ini desimal ya dengan persen. 0,2 dikali 15%. Hasilnya berapa adik-adik? Yuk kita simak caranya. Langsung saja. Simak baik-baik ya. 0,2 dikali 15%. Nah, maka dari itu berapa ini? Bagaimana ini ya? Yuk simak. Nah, di sini Pak Marcel contohkan nantinya hasil akhirnya dalam bentuk pecahan. Maka dari itu kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 0,2 menjadi 2 per 10 ya. Dan 15%-nya menjadi 15 per 100. Ya, sampai di sini dimengerti ya. 0,2 menjadi 2 per 10 karena di belakang koma ada satu angka menjadi per 10. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dengan 15 per 100. Sekiranya mana yang bisa dibagi yang sama adik-adik? Ya, 2 dan 10 ya bisa ya. Sama-sama bisa dibagi berapa itu? Dibagi 2 Pak. Iya betul, dibagi 2. Maka dari itu 2 dibagi 2 menjadi 1. 10-nya juga harus dibagi 2. Harus sama ya. Menjadi berapa? 10 bagi 2 menjadi 5. Betul ya. Terus mana lagi yang bisa dibagi yang sama? Nah, di sini Pak Marcel contohkan misalnya 15 dibagi dengan 100 ya. Berarti sama-sama bisa dibagi berapa itu? Dibagi 5 ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100-nya dibagi 5 hasilnya 20. Nah, sekiranya mana lagi yang bisa dibagi? Sudah Pak? Ya betul ya. Sekarang tinggal kita kalikan. 1 kali 3 dan 5 kali 20. Berapa hasilnya itu? Ya, 3 per 100. Betul ya. Di sini hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,03 ya. Loh kok 03 Pak? Karena
penyebutnya adalah 100. Maka dari itu harus ada 2 angka di belakang koma, ya. Di situ hanya ada 3, maka dari itu di depan 3 diberi angka 0. Depannya koma, otomatis depannya adalah 0 juga. Hasilnya menjadi 0,03. Itu hasil dalam bentuk pecahan desimal. Kalau dalam pecahan biasa, tadi berapa tadi? 3/100. Nah, sampai di sini dimengerti ya adik-adik ya. Saya kira mudah dipahami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Dan dapat memacu belajar adik-adik untuk semakin rajin dan membantu meraih prestasi. Ya, bersama Pak Marcel semua jadi mudah, belajar cermat, dan belajar menyenangkan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.